Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Saya boleh hadir kembali di dalam satu seri video pastoral. Dan apapun yang akan saya sampaikan sebentar, senantiasa untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan saya sharingkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Satu tipuan yang keluar dari hati manusia yang sudah cacat, yang sudah berdosa, adalah menganggap dirinya sebagai seorang yang mampu. Menyerukan, "Aku pasti berhasil. Aku kuat, aku tangguh, aku tidak seperti orang lain." Itu yang seringkali keluar, suatu merasakan diri mampu dari seorang yang sudah berdosa, merasa dirinya mampu sebagai seorang yang sungguh-sungguh tidak perlu dibantu dan ditolong. Amat sangat prihatin dan menyedihkan. Hal ini bukan saja diungkapkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang percaya acap kali berkata seperti ini. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun tidak punya suatu kesadaran untuk merendahkan hatinya, untuk sungguh-sungguh merasa diri tidak punya kekuatan, kemampuan, kapasitas apapun selain ditolong Tuhan. Perikop Matius pasal 26 sejak ayat 30 sampai 35 mengungkapkan tentang satu kisah cerita di mana pada waktu itu Tuhan Yesus sudah ada di masa-masa penderitaan yang akan tinggal beberapa saat lagi. Tuhan Yesus datang hadir ke tengah-tengah muridnya seraya mengungkapkan suatu fakta, satu realita, memberi tanda awas, memberi lampu kuning agar murid-muridnya berwaspada. Tuhan Yesus berkata, "Hai murid-muridku, berwaspadalah bahwa malam ini juga imanmu akan terguncang karena aku." Itu tandas Tuhan Yesus. Tetapi Sang Petrus yang mewakili murid-murid lain seraya mengatakan, "Tuhan Yesus, guruku yang tercinta, terserah, silakan yang lain tergoncang imannya. Namun tidak sekali-kali dengan aku, muridmu yang setia dan pemberani." Yesus manakala melihat atau mendapat suatu jawaban dari seorang muridnya, itu Petrus yang sedemikian, pasti merasa amat sangat prihatin. Mengapa muridku ini takabur? Mengapa muridku ini sembrono, gegabah? Diberikan suatu asupan nasihat supaya berhati-hati, berjaga-jaga karena imannya akan terguncang malam ini juga. Malah mengatakan yang lain boleh tergoncang, namun saya tidak pernah akan mengalami semua itu. Ya, Tuhan Yesus tekankan dengan lebih spesifik, lebih tajam lagi. Camkan baik-baik, "Hei Petrus, sesungguhnya aku tahu apa-apa yang ada dalam hatimu, dalam dirimu, bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali." Sejauh itu pun Petrus
tetap menunjukkan akan suatu keberadaannya sebagai murid yang tangguh, yang merasa diri mampu, beda dengan yang lain. Sampai sebegitu jauh Tuhan Yesus memaparkan, Petrus tetap bersikeras pada pendiriannya, seraya menyatakan suatu tekad yang bulat, suatu tekad yang sudah final, suatu tekad yang sudah sempurna. Lalu mengatakan kepada Tuhan Yesus, sampai mati pun aku akan tetap mengikut Engkau dan tidak pernah akan terjadi penyangkalan. Amat sangat luar biasa jawaban Petrus. Tetapi apa yang diucapkan dan apa fakta dan realita selanjutnya jelas-jelas apa-apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di dalam ingatannya kepada Petrus menjadi kenyataan, di mana Petrus sungguh-sungguh sebelum ayam berkokok malam itu, Petrus dapat ancaman dari sana dari sini. 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus dengan mengatakan, aku tidak kenal dengan orang itu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sungguh mati aku tidak mengenal. Dia sungguh-sungguh tidak punya kekuatan apa-apa. Omongannya mau ikut Yesus sampai mati sekalipun tidak pernah kejadian. Melainkan yang katakan Tuhan Yesus menyangkal, betul-betul ia alami. 3 kali menyangkal. Sadar atas diri kita masing-masing. Tidak ada suatu kekuatan kemampuan. Jangan kita mengklaim aku sudah ikut Tuhan sejak dari kecil. Jangan takabur kita mengklaim aku ini rohaniawan. Aku ini orang pelayan. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini seabrek-abrek prestasi di dalam pekerjaan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan kita takabur mengklaim itu semua. Tanpa kita berjaga-jaga, tanpa kita bersiap sedia menghadapi ujian, tantangan, menghadapi segala cobaan-cobaan yang akan menyerang setiap kita. Berwaspadalah, tetaplah mengandalkan diri bukan atas kekuatan manusia diri sendiri, melainkan mengandalkan diri kepada Tuhan. Pintakan kepada Tuhan akan tuntunannya, akan kuasanya menyertai, sehingga kita bisa berhasil di dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dunia yang penuh tekanan ini. Firman Tuhan mengingatkan, siapa yang meninggikan hatinya akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan Tuhan. Tuhan memberkati akan kita semua. Amin.